Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome on our reaction channel. Today I will be react Indonesia military vs China military, and this video link is in my description. Please check out and subscribe. I don't waste time. I watch this video. Okay, let's start. Tentara Nasional Indonesia baru saja menyatakan siaga tempur di wilayah perairan Kepulauan Natuna dan sekitarnya. Sikap itu diambil tak lepas dari gelagat Cina yang mengklaim berdaulat di perairan tersebut sehingga kapal-kapalnya bebas berlayar. Terlepas dari segala sentimen yang ada, memang harus diakui kalau militer Tiongkok hari ini benar-benar mendewa. Dulu mereka dibikin seperti bocah oleh Jepang, namun beberapa waktu kemudian Tiongkok bangkit dan perlahan menjadi seperti yang sekarang. Saat ini mereka berada di posisi 3 dunia dan kemungkinan masih bisa meringsek naik mengalahkan Amerika Serikat dan Rusia. Tidak bermaksud mengecilkan negara sendiri, tapi memang seperti inilah faktanya. Secara detail, Indonesia memang kalah telak dalam setiap aspek. Tidak hanya jumlah tentara, tapi juga yang lainnya. Untuk lebih jauh soal perbandingan ini, berikut adalah beberapa fakta perbandingan militer Indonesia dan Cina. Tapi sebelum ke topik utama, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel 7 Detik. 1. Jumlah tentara. Berbicara soal perbandingan jumlah tentara, jelas Indonesia tak ada apa-apanya dengan Tiongkok. Bagaimana tidak, si negeri tirai bambu ini adalah negara dengan penduduk terbanyak di muka bumi. Logikanya, mereka tentu punya banyak sekali stok tentara. Global Firepower menuliskan jika saat ini setidaknya ada 2.183.000 personil aktif dan 510.000 personil cadangan yang dimiliki senegeri Panda. Berbanding dengan kita, Indonesia sekarang memiliki 400.000 personil aktif dan 400.000 personil cadangan. Selisihnya dengan Tiongkok hampir 2 juta orang. Meskipun kalah kuantitas, tapi kalau kualitas kita bisa bicara banyak. Seperti yang kamu tahu, tentara kita luar biasa dan punya prestasi. Belum lagi para serdadu elit yang mematikan itu. Tiongkok menang jumlah, tapi dalam hal kemampuan kita bisa dibilang lebih unggul. 2. Alutsista darat. Tak hanya unggul jumlah tentara, Tiongkok juga mendominasi kita lewat alutsista darat yang mereka miliki. Misalnya tank. Coba tebak berapa banyak yang mereka punya hari ini? Jawabannya adalah 13.050 unit. Jumlah ini begitu besar bagi Indonesia yang hanya punya 315 tank saja. Kendaraan tempur pun demikian. Tiongkok hari ini memiliki sekitar 40.000 rampur untuk kendaraan perang mereka ini. Katanya diketahui kualitasnya sama seperti Humvee-nya Amerika yang legendaris dan tahan banting itu. Untuk kendaraan tempur, Indonesia hanya memiliki 1.300 buah saja. Tiga. Alutsista udara. Indonesia sepertinya lagi-lagi harus mengakui kehebatan Tiongkok. Kali ini untuk urusan kekuatan udara, Global Firepower menuliskan kalau armada tempur udara Tiongkok sangat jemawa. Berbicara jumlah kita bakal dibikin geleng-geleng karena saking banyaknya. Misalnya pesawat tempur, hari ini mereka memiliki sekitar 1.222 unit, sedangkan Indonesia hanya punya 41 buah saja. Untuk helikopter tempur pun demikian, kita hanya punya 8 sedangkan mereka 192 unit. Untuk ranah udara, Tiongkok ini memang sinting. Ditambah lagi, senegeri Panda ini juga bikin sendiri alutsista udaranya. 4. Alutsista laut. Untuk ranah kelautan, Indonesia dan Tiongkok cukup jauh berbeda. Alasannya apalagi kalau bukan jumlah alutsista kita dan mereka yang terpaut jauh. Ambil contohnya kapal selam. Tiongkok hari ini memiliki 76 buah, sedangkan Indonesia hanya memiliki 5 unit saja.
akan bertambah sih, tapi jumlahnya tidak bisa diharapkan. Pun begitu dengan kapal-kapal tempur lainnya macam frigates, destroyer, dan korvet, Tiongkok unggul cukup jauh. Dan tak hanya itu saja, mereka juga punya satu unit kapal induk yang masih gagah dan beroperasi aktif. Meskipun mereka begitu jemawa di lautan, tapi dalam praktiknya kita pernah membuat mereka gentar. Salah satunya buktinya adalah kelas di Laut Cina Selatan beberapa waktu lalu dan kali ini berulang kembali. Dari keseluruhan kita bisa dibilang kalah telak. Kita pun perlu tahu anggaran mereka sangatlah luar biasa. Anggaran untuk militernya, mereka mengeluarkan dana yang bukan main-main, yaitu 224 miliar US dollar, sedangkan kita hanya 6,9 miliar US dollar saja. Meskipun hari ini kita kalah dan bisa dibilang cukup telak, dulu Indonesia pernah berdiri sejajar dengan Tiongkok. Ya, di era 60-an dulu, militer Indonesia begitu disegani dunia. Tiongkok, Amerika, Australia, dan negara-negara besar lainnya tak pernah berani macam-macam. Kalau Indonesia bisa seperti ini di masa lalu, maka tidak menutup kemungkinan kita akan bisa melakukan hal yang sama saat ini. वैसे तो मुझे इंडोनेशिया लैंग्वेज की समझ नहीं आती, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, इंडोनेशिया जो आर्मी है इंडोनेशिया की वो काफ़ी अच्छी है। उनका यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनके पास गन्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उनका जो फ्लैग है इंडोनेशिया का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं चाइना के बारे में भी ये कहना चाहूँगा, चाइना भी बहुत अच्छा मुल्क है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और बहुत अच्छा है चाइना। चाइना के भी जितने भी आर्मी है, जितनी भी मिलिट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उनका भी यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, चाइना का फ्लैग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा। इंडोनेशिया इज़ द बेस्ट, चाइना इज़ द बेस्ट, एंड पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। If you like my video, please subscribe my channel, like my video and press the bell icon. Khuda Hafiz.